Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto untuk pengumpulan tugas dari kelas transpersonal klinikal hipnosis. Kali ini saya ingin mengumpulkan tugas berdasarkan modul 6 tentang induksi dan deepening. Yang ini juga gabungan dari modulnya IHC. Jadi judulnya adalah induksi dan deepening, seni merancang arus kesadaran, sebuah panduan struktural untuk membangun fokus, stabilitas, dan respon terapeutik. Baik, kita mulai ya. Jadi membangun fondasi dulu nih, kita harus perjelas dulu nih mitosnya bahwa hipnosis adalah penguasaan yang serius. Anggapan ini keliru bahwa terapis mengontrol penuh pikiran klien. Tidak, tapi klien lah yang mengontrol pikiran mereka. Artinya kita coba sebagai fasilitator. Bagaimana realitasnya secara klinis? Ini sebenarnya tentang manajemen atensi. Realitasnya adalah mengelola perhatian dan mengurangi rangsangan eksternal. Jadi fokus ke dalam, tidak terpengaruh dengan dunia luar. Induksi apa sih? Serangkaian arahan untuk mengatur perhatian dan meningkatkan keterlibatan internal. Jadi kita membypass seseorang masuk ke pikiran bawah sadarnya dia. Lalu apa deepening? Langkah lanjutan untuk menstabilkan kondisi, memperkuat fokus, dan meningkatkan respon. Jika induksi adalah pintu gerbangnya, maka deepening adalah untuk orang bisa masuk lebih dalam lagi, memperdalam. Dan hipnosis bukan sihir, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari, termasuk dalam proses fokusnya, atau termasuk dalam fokus kondisi transnya atau kondisi hipnotiknya. Nah, tujuan kita sebagai seorang hipnoterapis atau disebut dengan sang arsitek apa sih? Yang pertama, merancang desain, memilih teknik induksi sebagai karakteristik fisik dan psikologis klien nih. Jadi, kita mau induksinya shock induction, mau rapid induction, mau progressive relaxation, ya seperti itu. Lalu mengobservasi, mengidentifikasi indikator nonverbal dan respon fisiologis sebagai umpan balik. Lalu yang ketiga adalah mengintegrasikan, mengolah transisi induksi ke deepening secara halus. Jadi perlahan-lahan bagaimana setelah diinduksi klien dibawa masuk ke dalam kondisi lebih dalam lagi. Ingat, prinsip utamanya adalah prinsip keamanan, persetujuan, dan otonomi klien. Lalu perangkat komunikasinya nih, sebagai hipnoterapis, kita menggunakan diksi-diksi yang membuat klien nyaman, ya bisa dan menenangkan. Misalkan perlahan-lahan dari Anda masuk ke dalam kondisi rileks, dan begitu rileksnya mengalir dalam tubuh Anda, rasa nyaman semakin melunak, semakin nyaman, dan semakin ringan. Itu diksinya. Lalu atur temponya, nada suara, tempo stabil, dan jeda. Dan saat sekarang pikiran Anda rileks, seperti itu, sering lebih mempengaruhi daripada kata. Lalu ada linking nih, dikaitkan, menghubungkan secara respon fisiologi dengan sugesti mental. Saat sekarang bahu Anda turun, perlahan-lahan tubuh lebih ringan. Saat sekarang mata Anda terpejam, entah bagaimana, pikiran Anda jauh lebih rileks dan lebih dalam dari sebelumnya. Yang keempat, gaya permisif. Memberi ruang otonomi, Anda dapat membiarkan diri Anda boleh membiarkan diri Anda masuk lebih dalam lagi. Silakan gunakan cara Anda sendiri untuk masuk lebih dalam dari sebelumnya. Itu permisif ya. Nah, membaca cetak biru atau kalibrasi. Lalu bagaimana kita mengkalibrasi bahwa si klien ini memang sudah bisa diperdalam? Ya pertama ya tadi, perhatikan respon fisiologisnya. Tadi sudah saya sampaikan, mata fokus melemah, kedipan ritmis, atau gerak mata REM, rapid eye movement, berkedip-kedip. Nah, seperti itu ya. Wajah dahi rileks, rahang mengendur, tanda utama relaksasi. Nafas menjadi lebih teratur, lambat, dan nyaman. Lalu otot gitu ya, menurun, tangan lebih lepas, tubuh tenggelam di kursi. Jadi tipsnya adalah gunakan tanda ini sebagai umpan balik untuk menyesuaikan tempo, bukan sekedar penanda keberhasilan. Jadi kalau klien sudah semakin dalam, semakin nyaman, itu diperdalam. Oke, kalibrasi ya. Nah, teknik konstruksi A gitu ya. Ini ada teknik-tekniknya, fokus fisik dan visual. Ada konsep namanya teknik arm levitation, ini dikenalkan oleh Milton Erickson. Jadi si klien memanfaatkan kelelahan otot dan fiksasi pandang, arahkan pandang ke ujung jari secara gerakan halus seolah-olah ada
Tarikan lembut yang membuat tangan Anda mendekatkan ke wajah, semakin nyaman. Perhatian, hindari pada klien dengan nyeri bau atau vertigo. Jadi tangannya semakin tangan Anda ke atas, semakin nyaman, semakin nyaman. Tangannya si klien ya semakin nyaman. Itu yang pertama, induksinya. Atau teknik koin jatuh, koin drop, mekanisme melepas kontrol sadar untuk melepas kelelahan motorik halus. Saat koin jatuh, itu menjadi tanda tubuh melepas beban, mata menutup, dan Anda menjadi lebih nyaman. Ini cocok untuk klien yang butuh bukti fisik bertahap. Jadi pegang koin, jatuhkan, dek. Nah, ini juga bisa banyak cara. Anda bisa pakai jam, ya pendulum. Ini bisa ngebantu sekali. Lalu teknik konstruksi B atau okular dan fiksasi, putar mata, eye roll. Mekanismenya membebani otot mata untuk memicu refleks tutup mata. Jadi dia disuruh lihat satu titik imajiner di atas matanya, ini gitu ya, terus tidur, dia dikagetkan. Nah ini bisa. Lalu yang kedua adalah fiksasi dan distraksi. Mekanisme menstabilkan mata, menyibukkan pikiran. Tetap ujung pensil gitu ya, hitung mundur dari 3 dalam hati, terus sama seperti konsepnya eye fixation, tidur. Nah itu setelah diinduksi. Protokol keamanan, hati-hati pada pengguna lensa kontak, mata kering atau penderita migrain visual gitu ya. Oke. Lalu teknik konstruksi C, somatik dan internal. Nah ini baru nih namanya relaksasi progresif atau PMR. Mata, rahang. Jadi pelan-pelan gitu klien, oke sekarang dengarkan instruksi saya, izinkan mata Anda terpejam, lalu perlahan-lahan itu menjadi rileks dan malas. Sekarang ini namanya progresif relaksasi. Key insight-nya adalah mengizinkan ketegangan berkurang, melunak, bukan memaksanya hilang. Perlahan-lahan izinkan leher ringan, lengan, dada dan kaki. Seperti itu, semakin nyaman, semakin rileks. Lalu fokus pada nafas, breath focus, fokus pada kesadaran. Tarik nafas ya, sekarang rasakan nafas Anda, tarik nafas, fokus kesadaran introseptif. Sadari aliran masuk dan keluar, perbedaan suhu nafas dan hembusan melepas beban. Utility, manfaatkan, menurunkan aktivasi fisiologis cemas tinggi. Sekarang fokus pada nafas Anda, izinkan mata, kepala, kaki rileks. Saat Anda rileks, saat itu juga seluruh keresahan Anda berkurang. Anda fokus dengan diri Anda, seperti itu ya polanya. Nah ini ada matriks induksi tambahan. Tekniknya adalah differential weight, sensasi berat dan ringan. Jadi contohnya tangan nih, tangan kanan, tangan kiri seperti tangan kiri misalkan pegang buku, tangan kanan ada balon ke atas, seperti ini. Bagus untuk respon ideomotor. Shock induction. Ini shock induction biasanya di IHC itu diajarkan dengan ditarik tangannya tidur gitu. Ada juga pull seperti ini, hanya untuk praktisi lanjut. Confusion teknik, kelelahan mental, ambiguitas untuk klien over analytis. Ini confusion itu dibuka tutup mata, buka mata, atau hitung 1 2 1 2 ganjil genap, buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata, tidur. Nah ini dia. Lalu ada emotion utilization, memanfaatkan emosi yang kuat. Jadi klien diminta untuk merasa bahagia, senang, lalu tidur. Ada repetition, suara gerak monoton, efektif tapi makan waktu. Semakin nyaman, semakin tidur, seperti itu. Ini tambahan-tambahan saja. Jadi ada banyak cara untuk melakukan induksi ya. Intinya adalah ketika klien memejamkan mata, berarti sudah ada proses mengizinkan dirinya dipandu secara imajinatif. Nah jembatan transisinya ini di continuum. Jadi ada induksi, mengarahkan perhatian, lalu transisi, menjaga alur dan momentum, lalu deepening, menstabilkan dan memperkuat. Konsep continuum adalah induksi dan deepening adalah satu rangkaian, bukan ruang terpisah. Catatan untuk hipnoterapis atau the architect's note, jangan memutus komunikasi setelah mata tertutup. Gunakan pengantar atau bridging. Jadi ketika tertutup mata klien, diperdalam lagi, izinkan dia berinteraksi lebih banyak dengan subconscious mind-nya dia. Oke. Lalu selanjutnya adalah konsep pendalaman atau deepening. Nah, kenapa sih kita melakukan deepening? Tadi stabilitas, mencegah klien kembali ke kesadaran penuh sebelum waktunya. Karena apa? Belum diberikan sugesti atau intervensi. Intensitas, memperkuat
memperkuat fokus untuk kerja imaji dan regulasi nyeri, pain management atau self regulation. Marker sederhana, deepening nggak harus rumit, gunakan frase singkat. Setiap hembusan nafas membuat Anda semakin tenang, seperti itu. Nah, ini teknik deepening ini yang umum dan ini memang ngebantu banget. Yang pertama, teknik tangga. Bayangkan si klien minta mereka membayangkan melangkah turun satu anak tangga. Setiap langkah lebih tenang menuju tingkat yang lebih tepat. Semakin turun semakin nyaman, terus turun lagi semakin nyaman gitu. Lalu yang kedua adalah teknik elevator lift, turun lantai demi lantai, 4, 3, 2, 1. Tapi ingat, kalau misalkan dia punya fobia jangan. Yang ketiga adalah balon menjauh, gunakan jauh balon terbang, semakin dalam semakin nyaman. Ada lagi sebenarnya teknik lift gitu ya, tapi tidak apa-apa. Nah, teknik pendalaman abstrak gitu ya, ini ada hitungan counting memberi struktur ritmis dari 1 sampai 10, semakin naik semakin nyaman. Tapi biasanya kalau pendalaman 10 ke 1. Ada vaksinasi, ini tadi yang saya bilang, buka mata tutup mata semakin dalam, efektif untuk memperdalam kondisi terang cepat. Lalu ada deepening bind, itu juga terikat menggunakan keheningan sebagai alat. Saya akan diam sejenak, dan saat saya bicara Anda sudah lebih dalam rileks lagi, atau angkat tangannya, jatuhkan. Saat jatuhkan Anda masuk lagi semakin dalam ke tempat paling nyaman dalam pikiran Anda, seperti itu. Nah, ini tempat aman, the safe haven, jangkar emosional untuk kenyamanan, keamanan. Multisensorik, VAK, visual, pemandangan, pantai, taman, auditory, suara, alam, angin, kinestetik, suhu dan tekstur. Pilih tempat yang indah, apapun yang Anda rasakan di sana, membuat Anda semakin masuk dalam kenyamanan pribadi Anda. Nah, itu ya. Oke, tempat aman. Bahkan ada juga tempat penyembuhan diri juga ada. Protokol keselamatan dan etika, final inspection, visual, sesuaikan jika ada nyeri, gangguan mata atau pernapasan, psikologis, hindari metafora pemicu trauma, ruang sempit atau gelap. Tadi ada persetujuan, selalu berbasis pada izin klien. Hipnosis adalah kolaborasi, sang arsitek menyediakan struktur, namun klien yang memenuhinya. Praktikal minimal 2 minggu untuk vaksin klinis Anda. Oke, karena saya sebagai hipnoterapis klinis, sebagai trainer hipnosis juga, dan saya sudah banyak mempraktekkan tema-tema ini gitu ya. Baik, itu materi di modul 6 tentang induksi dan deepening, dan ini saya mengerjakannya sebagai bagian dari tugas kelas transpersonal clinical hypnosis kerjasama antara UGM dan IHC. Sekian dari saya, Yusdila Susianto. Wassalam.